Hey guys, video ini gue mau bahas bagian dari rumah baru gue. Salah satu gadget idaman yang gue incer udah lama banget, tapi baru sanggup dapetnya sekarang di rumah baru ini. Ini adalah kulkas Samsung Bespoke Multi-Door. Let's go! Gue gak main-main ya waktu gue bilang idaman. Nih ya, gue cerita dikit. Waktu gue lagi proses desain interior ini, gue bilang sama desainer interiornya, namanya Eko Priharseno dari ID Interior. Mas, pokoknya kulkasnya tuh harus banget pakai kulkas Samsung Bespoke ya. Tolong, desain sekitarnya itu disesuaikan. Dan inilah desain ID untuk dapur gue. Wah, keren banget. Yuk kita bahas. Untuk yang belum tahu makna kata bespoke, bespoke gampangnya itu custom made atau tailor made atau dibuat khusus untuk kita. Jadi kalau kita misalnya bikin jas yang bespoke bener-bener tuh niat banget pokoknya. Bisa berbulan-bulan jadinya satu jas aja. Kita bisa di fitting sampai 3-5 kali berbulan-bulan itu sampai bener-bener pas. Bolak-balik terus sampai pas. Ini nggak sama persis sih, tapi konsep bespoke yang dipakai di teknologi atau di kulkas ini adalah bisa pilih beberapa ukuran dan warna. Paling bisa menyesuaikan tone warna desain kulkas dibanding kulkas manapun. Itu arti bespoke-nya di sini. Nah, pilihan warnanya ada banyak. Satin beige, satin sky blue, glam white, glam pink, and glam navy. Gue pilih yang warnanya satin sky blue dan satin beige ini karena emang paling masuk tone-nya ke keseluruhan desain dapur gue. Nah, itulah konsep bespoke yang ditawarkan. Oke, lihat deh. Ini bodinya nih terbuat dari bahan satin. Cantik dan gampang dibersihin. Jadi kalau kita taruh fingerprint, tuh hampir nggak kelihatan gitu. Nah, yang kita lihat juga adalah desainnya yang seamless. Nggak ada gagangnya kan, nggak ada buat bukanya kan. Itu karena handle-nya disembunyikan. Kita bisa buka lewat bawahnya atau untuk yang bawah dari atasnya. Jadi secara estetika, clean. Lanjut ya, kita buka ya. Yang gue punya ini adalah yang 4 pintu. 2 pintu di bawah ini adalah freezer, yang di atas adalah fridge-nya. Gampangnya mungkin orang nggak ngeliatnya kayak gitu, tapi hear me out lebih dalam lagi. Ini lega banget. Kulkas gue ini sebelumnya, ya jauh lebih kecil dari ini karena ini 4 pintu kapasitasnya sampai 644 liter. Nah, bagian atas ini kan tadi gue bilang fridge ya. Di sebelah kanan sini ada sedikit layar kecil yang bisa dilihat untuk setting-setting sesuatu. Di sebelah kanan ini ada tulisan SmartThings di bawahnya, tapi dia bisa kalau kita pencet-pencet dia akan fridge dan beberapa tempat lain. Nah, ini kan ada tulisannya fridge, freezer, Cool Select Plus, Flexi Crisper, dan More Options. Nah, yang paling seru ini sebenarnya kita bisa sebut yang namanya Flex Zone. Atau kalau di sini di settingannya namanya Cool Select Plus. Gue cerita dulu. Flex Zone ini sebenarnya hanya daerah yang kanan bawah sini. Artinya yang tadinya dikira freezer ternyata ini fleksibel. Kenapa namanya flex zone? Terus bisa disetting lewat Cool Select ini karena ini fleksibel. Dia bisa jadi freezer dan bisa jadi fridge-nya. Artinya kalau kita lagi membutuhkan space yang kurang dari fridge-nya, barang-barang yang fridge-nya ini, kita bisa tambahkan ke sini dengan ini berubah jadi fridge. Sedangkan sebaliknya, kalau kita kurang freezernya cuma dari yang sini doang, kita bisa pakai selebar ini untuk daerah freezer. Asik ya? Ini tergantung kebutuhan. Itu juga bagian dari bespoke. Nah, ini satu lagi, ini ada beberapa nih. Ini yang untuk lo orang yang benar-benar mau ngejaga kualitas makanan. Cara nyimpan makanannya juga berbeda. Di dalam sini, di tengah yang bagian fridge, ada 2 bagian yang memisahkan lagi. Adanya Crisper Plus sama Flex Crisper. Ini gunanya ada beda ya. Yang sebelah kiri ini untuk menjaga sayur-sayur dan buah-buahan yang namanya Crisper Plus ini biar tetap segar. Yang tengah ini tambahan aja slot kecil gini untuk minuman kaleng biasanya. Seperti yang gue punya soda-soda di sini dan mungkin kalau kalian punya juga yang namanya jus gandum bisa ditaruh di sini mungkin. Dan sedangkan yang sebelah kanan ini namanya Flex Crisper. Nah, ini juga bisa diubah temperaturnya. Oke? Nah, Flex Crisper ini saat ini gue bisa gunakan untuk daging-dagingan yang sedikit berbeda dengan daging frozen. Kalau misalnya kita lagi masak kan biasanya daging beku itu ditaruh di freezer. Tapi kalau mau masak untuk proses defrost-nya agak lama, tapi biasanya hari sebelumnya kita ubah ke taruh di Flex Crisper ini dulu. Daging yang masih lama dimasak taruh di bawah, mau dimasak hari ini kita taruh di atas dulu paginya, sehingga nggak terlalu lama defrost-nya tapi tetap seger. Gitu maksudnya. So untuk di summarize ada beberapa daerah yang bisa kita bagi di sini. Fridge-nya itu sendiri, daerah atas dan daerah samping ini, dan daerah ada yang namanya Flex Crisper dan bagian yang namanya Cool Select atau Flex Zone ini.
Dua bagian ini bisa disesuaikan temperaturnya. Ada yang bisa jadi fridge, ada yang bisa jadi freezer. Ada temperatur yang berbeda, terserah mau kita, kebutuhan kita tuh seperti apa. Nah, ini tuh bisa terjadi karena ada teknologi yang namanya triple cooling. Triple cooling ini adalah sistem 3 pendinginan terpisah. Jadi bisa kontrol suhu masing-masing kompartemen secara terpisah. Dan ada teknologi yang namanya precise cooling untuk menjaga fluktuasi suhu dari kulkas yang mungkin sering dibuka dan ditutup. Keren banget. Nah, yang paling kerennya lagi dari kulkas ini, yang fitur ini belum gue rasain di kulkas manapun. Pesannya gue udah nyobain banyak, tapi ya beberapa kulkas yang gue tahu itu nggak ada ininya. Ini adalah SmartThings. Untuk pertama kalinya gue punya kulkas yang bisa connect dengan smartphone gue. Asik ya. Tapi buat apa sebenarnya? Banyak. Pertama, misalnya bisa buat notifikasi kalau pintunya nggak ketutup rapet. Dia akan bunyi. Ingat, kulkas itu digunakan untuk satu isi rumah ya, bukan gue aja. Pasti ada keluarga gue juga, ada anak-anak pula. Bisa aja dia lupa nutup. Nah, karena connect ke smartphone, dia akan kasih tahu tuh ada notifnya tuh, pintunya belum ketutup. Lebih kerennya lagi, kalau TV lo juga Samsung dan juga connect ke SmartThings, notifikasinya itu akan muncul di TV juga. Keren abis. Walau kulkasnya sendiri udah digital inverter kompresor dan garansi 20 tahun, ya udah bener tuh, kita masih bisa lebih hemat lagi dengan SmartThings AI Energy Mode. Jadi AI, Artificial Intelligence, akan membiasakan penggunanya tuh kayak gimana sih sama kulkasnya, load-nya biasanya seberapa banyak, atur dinginnya sukanya segimana sih, daerah-daerah tadi yang fleksibel itu dia set apa sih biasanya, sering buka tutup apa enggak, sering lupa apa enggak, pokoknya itu semua data diolah dia ngaruh ke AI-nya nanti untuk mempelajari behavior kita sehingga bisa hemat. Nanti setelah beberapa lama akan ada laporan kita tuh hematnya udah berapa lama. Dan mungkin yang ketiga tambahannya bisa buat kita makin menghargai kehidupan di dapur. Maksudnya ada aplikasi tambahannya yang bisa ngajak kita mau masak dan ngajak kita ngisi bahan-bahannya. Karena ada aplikasi dalam SmartThings itu, lihat menu-menu di sini, bisa pengen beli barang-barang kebutuhan terus masak deh. Untuk gue yang nggak bisa masak atau baru mau belajar masak, ini menarik. Bespoke Multidoor ini harganya mulai dari 28.989.000. Iya, paham kalau kulkas ini ada harganya sendiri dari semua fitur-fitur yang gue sebut tadi. Tapi kalau yang 2 pintu, bottom mounted freezer dijual mulai dengan harga 14.670.000. Ada juga kulkas ungkep atau TMF, top mounted freezer, ungkep bespoke, itu harga mulai dari 8,7 juta. Ada SmartThings-nya juga dengan kapasitas yang ya disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian dan luas dapur kalian. So guys, honestly this is like a dream come true to me. Living in a new house with this kulkas, with this fridge, kulkas yang gue tunggu-tunggu, di rumah yang gue tunggu-tunggu. Well, honestly gue masih akan explore lebih dalam lagi sih. Mungkin nanti akan gue bahas bareng produk Samsung yang gue pakai lainnya. Ada beberapa, ada mesin cuci, air dresser, air purifier, AC, dan TV juga. Mana dulu yang mau gue bahas berikutnya? Subs dulu dan komen mau gue bahas yang mana. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ihi.